pihak Bullying pihak merupakan sekolah secara ekspresi umum. menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah bukan sebagai penyeimbang. Rin, ini udah siang, gorengnya udah ibu siapin. Ya bu, sekarang aku bawa. Cepetan deh kamu telan loh. Rin, ini gorengannya bayarnya 20.000 ya. Semoga nanti ini habis semuanya. Amin. Hati-hati ya. Ya bu, assalamualaikum. Orang bilang, sekolah itu tempat untuk belajar dan meraih mimpi. Tetapi, buatku, sekolah adalah tempat di mana aku harus menahan malu, menahan ejekan, dan pura-pura kuat. Aku memang tidak terlahir dari keluarga kaya, tetapi aku percaya kerja keras bisa membawaku sejauh mimpi. Tetapi, kenapa orang lain malah menjadikannya bahan tertawaan? Ih, kami tahu nggak? Yang di belakang itu sih katanya jualan, tapi Pantes dia bawa plastik aja, ternyata dia jual gorengan. ya kelihatan sih. Nih, tahu nggak sih? Ternyata selama ini Riri tuh nyimpen gorengannya di toilet. Sumpah kayak jijik banget nggak sih? Kayak kantin itu punya dia sendiri. Gila banget lagi. Ternyata dia nonton kita dari tadi. Jangan gitu dong, kan kasihan. Aku kan cuma bantuin dulu kan dia. Risik. Gorengan kotor, bau minyak. Bau lagi. Makan gorenganmu. Bau minyak. Pantes dia nggak keluar kamar mandi. Dia tuh semuanya dia ada berminyak. Gini banget ya. Kayaknya sih dia cuci muka pakai minyak goreng. Ih, pantes. Berminyak banget mukanya. Bau minyak. Kata-kata lebih tajam dari pisau. Kadang, luka terdalam bukan di tubuh, tapi di hati. Bau lagi tadi kan? Wah, penjual gorengan udah datang nih. Hati-hati guys, terlalu sering makan gorengan dia jadi miskin. Ih, masih pagi kok udah bau dapur aja sih. Nah, gue bro. Ririn kemana ya? Ririn? Ternyata kamu di sini. Kamu dari mana aja? Kamu baik-baik aja kan? Iya, bilang nggak apa-apa kok. Mereka bully kamu lagi ya? Enggak, belum. Udah jujur aja. Ini tuh udah nggak bisa dibiarin, tau nggak sih? Aku bakal bilang mereka sekarang. Nggak usah, Bin. Nggak usah. Aku udah maafin kok. Rin, kamu gak sendiri kok. Kalau kamu kenapa, kamu bisa cerita ke aku. Aku akan selalu ada buat kamu. Makasih ya, Bin. Iya, Rin. Kalau aku hilang,
Apa mereka masih bisa ketawa? Di balik satu komentar jahat, ada jiwa yang mungkin sedang retak. Jangan jadi tangan yang mendorong orang ke jurang. Ririn mana ya? Kok belum keluar dari kamar mandi dari tadi? Ririn? Ririn? Kok lama sekali di kamar mandi? Ririn? 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 Ibu buka ya? Astagfirullah, Ririn, kamu kenapa ya Allah? Kamu kenapa, nak? Hei, kamu kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Ayo bangun, ayo. Nanti kamu kedinginan kalau diam di sini, ya Allah, nak. Membisu saat semua sibuk beradu. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Oke, saya mulai. Mahendra Setiawan. Hadir. Andika Pratama. Hadir. Talia Yunia Suspinda. Hadir. Irin Karina Cantika. Hadir. Mungkin lagi sibuk buka stand Pak di jalan. Sudah. Bapak lagi tak absennya? Ya. Semoga Ibu Ida bisa bantu agar Ririn nggak dibully lagi. Permisi, dengan keluarga Ririn. Ya. Iya, saya ibunya. Ibu, boleh kita bicara sebentar, Ibu? Izin itu, iya. Iya, nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi Ririn, Bu. Kebetulan kemarin hasil labnya sudah keluar dan ditemukan kandungan obat tidur yang cukup tinggi dosisnya, Ibu. Mungkin yang sengaja diminum oleh Ririn. Sebelumnya apa Ririn pernah mengkonsumsi obat tidur? Iya, kemarin dia konsumsi obat tidur itu saya nggak tahu, Bu. Di kamar mandi itu tiba-tiba dia udah nggak sadar lagi, makanya saya langsung bawa dia ke sini. Untuk penyebabnya karena katanya di sekolahnya dia sering dibully, diceritain sama sepupu sampai temannya sampai ibu. Sebenarnya saya pernah dengar Ririn cerita kalau dia sering dibully di sekolahnya, terus dia nggak kuat. Saya kira dia cuma butuh didengar, tapi saya nggak nyangka bakal separah ini. Berarti dari cerita adik dan ibunya, mungkin Ririn ini mengalami tekanan mental, Bu. Jadi mungkin penyebab dia minum obat tidur juga karena merasa tertekan dan keadaan dia yang sering dibully. Mungkin dia jarang cerita juga ke ibu atau temannya. Masih emang untuk cerita ke apa saya tuh dia tuh sekolah biasanya jauh kurangnya dia nggak pernah. Emang banyak sih, Bu, yang anak-anak yang sering dibully tapi nggak berani cerita juga, mandang sendiri. Gimana untuk pengobatan selanjutnya? Ya, mungkin kemarin juga dokter udah sempat periksa ke sini dan dari dokter dan tim kami juga sudah menyediakan psikiater untuk menangani kondisi ini. Mungkin ibu nanti bisa dukung dengan dia selalu datang buat periksa setiap harinya. Apa yang kami lakukan sus saat dia bangun? Ya, saudaranya mungkin bisa temenin Ririn atau dengerin Ririn bercerita, tapi jangan dihakimi gitu. Cukup dengerin aja. Semangatin. Iya, Mbak. Ya, Bapak Ibu yang sabar ya, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Mungkin nanti kalau ada keperluan bisa panggil saya. Terima kasih ya, Mbak ya. Iya, Assalamualaikum.
Duduk. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Karena saya nggak boleh lirin, Bu. Kalian ini dengar, ini itu bukan cuma tentang ejekan, tapi juga tentang hidup teman kalian. Dari tindakan kalian itu hampir aja buat teman kalian ini celaka. Apa kalian tahu itu? Sebenarnya saya tahu, Bu, apa yang mereka lakukan ke Ririn. Cuman saya nggak berani ngomong karena belum ada bukti yang harus saya berikan ke Ibu. Rani, keberanian itu bukan tentang tidak takut, tapi tetap memilih yang benar walaupun takut. Dengan kamu datang terus kamu ngomong itu sudah cukup untuk keberanian kamu. Iya, maaf, Bu. Saya nggak kepikiran kalau bakalan separah ini, Bu. Kamu lupa ya, setiap orang itu punya porsi masing-masing untuk bisa bertahan. Jadi setiap sikap kita itu bisa melukai mereka walaupun niat kamu itu tidak begitu. Saya nyesel, Bu, udah ngelakuin ini semua. Ibu percaya kamu itu bisa berubah, kamu bukan orang jahat. Ibu percaya itu. Jadi untuk kedepannya kamu itu harus bisa berpikir sebelum kamu bertindak. Kalian mengerti sekarang? Iya, Bu. Kalau ada kegiatan yang seperti itu, segera laporkan. Baik, Bu. Sekarang kembali, dah kalian ke ruangan kalian. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Ibu sudah baca tentang laporan atas kalian berdua. Jadi di sini Ibu panggil kalian bukan untuk menghakimi, tapi mencari jalan keluar bersama. Jadi Ibu mau dengar dulu dari sisi Ririn, apa yang mereka lakukan dan apa yang kamu rasakan. Mereka sering membuli saya, Bu, tiap hari. Dia sering ejek-ejek saya juga, Bu. Sakit, Bu, rasanya. Saya pun cuman membantu ibu saya buat jualan gorengan. Saya tak pernah memaksa mereka buat beli gorengan saya, Bu. Tapi mereka jahat-jahat banget sama ibu saya, Bu. Maafin aku, Rin. Aku nyesel udah ngelakuin ini semua ke kamu. Bisa saya maafin Elia, tapi butuh waktu buat percaya lagi sama kamu. Dari kejadian kemarin, kita bisa belajar untuk saling menghargai satu sama lain, jangan saling mengejek. Karena bagaimanapun kalian ini di sini tuh untuk belajar. Kalian di sini tuh saudara. Jadi jangan ada yang saling musuh-musuhan, jangan aja ngejek-ngejek-ngejekan begitu. Kalau kalian ada masalah atau apapun itu, kalian bisa ngomong ke ibu. Kalian bisa datang ke sini, ngomong langsung ke ibu. Jangan ambil tindakan sendiri. Sebelum bertindak, harus kalian berpikir 2 kali dulu. Mengerti? Oke, Bu. Sekarang maaf-maafan dulu. Rin, maafin aku ya. Aku nyesel udah ngelakuin ini semua ke kamu. Iya, maafin, Bu. Sekarang kita bisa temenan baik kan? Iya, boleh. Pelukan dong. Oke, sekarang kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing ya. Makasih, Bu. Iya. Maafin aku ya. Kita kembali situ yuk. Yuk.
apakah wanita, apakah kopi tanpa gula dan seterusnya. Makanya di sini datanya harus lebih spesifik. Ketika Anda nantinya melakukan pengkajian di komunitas, Anda harus spesifik. Misalkan kalau Anda nanti komunitas khususnya dan kelompok khusus dan atau komunitas gitu. Ini yang akan kita spesifikkan, yang akan kita banyak bahas di sini adalah tentang kelompok khusus atau agregat. Nah, apa yang menjadi ketentuan itu dijalankan. Bagi teman-teman yang memang belum melakukan penyuluhan atau karena terkendala regulasi di setting penyuluhannya, misalkan di sekolah atau di masyarakat, misalkan di SMA atau di SMP, dibutuhkan surat pengantar atau surat resmi dari kampus, nanti komunikasi dengan saya akan bantu fasilitasi. Ya, baik ya teman-teman ya. Bagi yang mereka belum sampai 90% atau 50% dalam menyelesaikan tugas. Oke? Ada yang kurang? Cukup? Baik, kalau cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy. Jadi gimana tugas kami apa jadi materi kita? Gimana kalau tentang kebersihan aja? Aku kasih saran aja, mending ambil tentang kunci. Kenapa dulu? Soalnya kemarin adik sepupu saya masuk ke rumah sakit kan. Serius? Iya, serius. Kalian percaya nggak? Percaya. Ngeri ya, ternyata bullying itu separah itu. Iya, apalagi di kalangan remaja SMA itu bullying banget di sosial media sih, lebih terutama. Oke, baik, nanti mungkin kita jadi ambil tentang pas bullying ini. Jadi nanti untuk kegiatan apa namanya itu, untuk nyusun makalah, untuk apa namanya, ngambil surat ke sekolahannya itu. Jadi nanti kamu yang ngurus ya, Pia? Ya sekalian sama Evi, dia kan kenal. Oh iya. Nih, kalian gimana menurut kalian tentang bullying itu? Oke nggak? Oke, bisa. Ya udah, kalau oke semua. Deal kan? Oke, dia. Nanti ambil bullying. Oke. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari IMKCRC Mataram. Di sini kami mewakili tim kampus dari kami untuk menyampaikan informasi melakukan penyuluhan di sekolah ini Pak tentang bullying. Boleh saya lihat Iya Pak. Saya lihat dulu ya. Wah, kebetulan sekali ya. Baru aja kemarin ada kejadian begitu. Kita tadi ada rapat tentang itu. Betul banget Ibu. Iya. Ini untuk kegiatannya ini mau diadakan seperti apa? Apa seminar atau diskusi antar kelas itu? Sepertinya kedua-duanya sih Pak. Oh, keduanya. Ini rencananya untuk harinya hari apa? Hari Sabtu Pak. Hari Sabtu besok berarti. Ya. Setujuin aja Pak. Bagus itu. Siswanya butuh edukasi juga dari luar. Berarti ini saya bicarakan dulu sama siswa-siswi nanti di sana. Nanti kalau gimana nanti sudah dikabari oleh wanitanya dan silakan untuk komunikasi dengan wanitanya. Ini sudah disetujui dan sudah bisa dilakukan besok hari Sabtu. Sudah Pak, dari pihak kampus. Berarti dari materinya sudah ada ya? Sudah. Itu dari sekolah? Pak, makasih. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Pak, Cukup. cuma antri. Mungkin Pak, kalau gitu terima kasih izin nanti ya. Ya, siap. Terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, untuk Sabtu saya komunikasi dengan siswa-siswi dulu, nanti saya ke kelasnya untuk putar waktu. Dan kegiatan itu juga sangat bagus. Bisa lihat dari tentang suratnya juga di sana ada pencegahan, yang dengan pencegahan bullying. Karena di sekolah kita ini kan kemarin ada yang lapor dengan bullying, sangat bagus. Langsung aja di kelas yang besok kita atur. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelumnya mohon maaf karena Bapak telah mengganggu waktu kalian. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan suatu informasi yang penting untuk kita ketahui secara bersama. Di mana kemarin telah terjadi insiden di sekolah kita, yaitu insiden tindakan bullying, di mana salah satu dari teman kalian telah menjadi korban tindakan kasus bullying ini. Dan oleh karena itu, sekolah kita akan kedatangan mahasiswa kesehatan yang akan menyampaikan sosialisasi. Nanti mungkin pada hari Sabtu mereka akan datang untuk menyampaikan sosialisasi terkait kasus bullying ini. Nanti apabila anak-anak mau bertanya terkait kasus bullying ini, mungkin bisa diajukan besok hari Sabtu. Kalau tidak ada pertanyaan, baik Bapak akhiri karena kalian akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian bullying yang aku dapatkan meninggalkan bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku ingin hidup untuk diriku, bukan untuk mereka. Penderitaan yang tak bersuara. Tangan kasar melukai. Hati terluka dalam diam. Dianiaya tanpa alasan. Kekejaman tanpa batas. Menghancurkan martabat. Luka fisik bisa sembuh, namun bekasnya tetap ada. Jejak kekerasan menghantui ingatan. Mimpi hancur, masa depan suram. Bullying merenggut harapan, menghambat langkah. Jangan biarkan jiwa-jiwa terluka dan putus asa, karena setiap individu berharga. Jangan biarkan kekerasan merenggut hak hidup. Perilaku bullying. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti. Asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama. Lewati syurang terjalnya dunia, ramai sepi ini milik bersama. Ramai sepi bersama, kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada, aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama. Lewati syurang terjalnya dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Bersama, saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung di muka. Apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu bersama.